Selamat siang, Om Swastiastu. Bahasan berikutnya adalah tentang gangguan gizi. Yang akan dibahas adalah hal-hal yang berhubungan dengan gangguan gizi, menyangkut defisiensi vitamin dan mineral, kemudian obesitas, malnutrisi energi protein, dan bayi berat lahir rendah. Pembahasannya menyangkut definisi, patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis, tata laksana, dan prognosis. Nah, yang pertama adalah defisiensi vitamin dan mineral. Seperti diketahui bahwa vitamin adalah sekelompok zat organik yang tidak dihasilkan oleh tubuh dan dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk kebutuhan fisiologis normal. Dari kelompok vitamin yaitu vitamin A, D, E, dan K itu bersifat larut dalam lemak, sedangkan yang tidak larut dalam yang larut dalam air adalah vitamin B dan C. Kita singkat ADEC, yaitu berhubungan vitamin yang larut dalam lemak itu bisa bersumber hewani maupun nabati. Kemudian dia berperan dalam tubuh kita adalah untuk penglihatan, untuk pembelahan sel, diferensiasi sel, kemudian untuk fungsi kekebalan tubuh, sebagai antioksidan, dan untuk pembekuan darah dan yang lainnya. Khusus vitamin B dan C itu berguna untuk berfungsi dalam metabolisme karbohidrat, protein maupun lemak, dan juga sebagai neurotransmitter, sebagai koenzim, dan untuk penyerapan zat besi dalam tubuh. Apabila terjadi kekurangan atau defisiensi, maka semua proses di tubuh akan terganggu. Nah, bagaimana dengan mineral? Mineral itu ada bentuk makro maupun dan mikro. Ada bentuk ion, yaitu berupa natrium, kalium, kalsium, klorida, fero, dan perannya adalah terutama dalam transmisi saraf. Dia terikat dalam bentuk ATP atau CAMP dan berperan dalam reaksi reduksi oksidasi bagian dari ratusan koenzim. Bagaimana dengan kebutuhan kita terhadap vitamin dan mineral? Itu diukur sebagai RDA, Recommended Daily Dietary Allowance. Ini berdasarkan sesuai dengan jenis kelamin dan usia. Kemudian bisa berbentuk suplemen makanan untuk asupan diet reguler, apabila sakit, untuk anak sakit terutama, kemudian anak yang mengalami gangguan saluran cerna, ibu hamil, kemudian atau mengkonsumsi obat tertentu, dan termasuk kelompok-kelompok yang menganut cara hidup vegetarian. Tentu harus dipertimbangkan bahwa ada vitamin yang tidak terpenuhi dari makanan yang dikonsumsi sesuai dengan paham yang dianutnya. Sekilas mengenai vitamin, kemudian bagaimana dengan obesitas pada anak. Seperti terlihat pada gambar, adalah obesitas itu adalah penumpukan, terlihat dalam akumulasi lemak dalam tubuh yang berlebih dan bisa diukur sebagai indeks massa tubuh, yaitu berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Bagaimana mendiagnosisnya? Yaitu dipakai indeks massa tubuh, berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter persegi. Apabila itu hasil pengukurannya 85 sampai 95 disebut sebagai gizi lebih. Apabila lebih dari 95 disebut sebagai obesitas, seperti terlihat pada gambar. Bagaimana bisa terjadi obesitas pada anak? Itu adalah sebagai akibat daripada tidak seimbangnya mekanisme umpan balik dan jaringan lemak, dari jaringan lemak ke susunan saraf pusat. Ini diperankan oleh zat cholecystokinin, yaitu ada rasa kenyang, dan kemudian adanya glucagon-like peptide 1, peptide 20, dan vagal neural. Artinya begini, kita normal, kalau dalam normal kita akan merasa kenyang kalau makanan yang masuk ke dalam tubuh kita sudah
sesuai. Tapi ada anak yang makannya berlebihan karena mungkin salah satu penyebab adalah setiap hari ada sedikit pemaksaan agar makan sesuai dengan porsi tertentu. Jadi lama-lama ukuran lambungnya atau perutnya menyesuaikan dengan jumlah makanan yang masuk. Jadi akan melebar dia. Nah, suatu saat ketika sudah terjadi obesitas, apabila dia diberikan makanan yang kurang daripada seharusnya, dia akan merasa lapar. Oleh karena itu, apabila terjadi anak obesitas, di mana akan menimbulkan efek terhadap kesehatan, untuk menurunkan berat badannya memang harus dilakukan dengan cara pelan-pelan agar tubuhnya menyesuaikan diri. Jadi kalau umpan balik itu berlaku normal, mestinya ada sinyal dari SSB bahwa ini sudah cukup makan, tidak perlu lagi. Tetapi karena dilatih biasa dipaksa makan berlebih, maka mekanisme umpan balik itu suatu saat tidak berjalan lagi. Dalam keadaan normal, jika penyimpanan lemak telah mencukupi, maka akan dilepaskan adanya zat yang disebut leptin dan adiponektin ke otak sehingga tidak ingin makan. Sebaliknya, zat yang disebut grelin akan dilepaskan ke otak untuk merangsang nafsu makan apabila kita mulai lapar, maka supaya kita ingin makan, maka ada zat grelin yang dilepaskan menuju otak. Sebaliknya ketika kita sudah makan banyak atau setelah mencukupi, maka leptin yang akan dilepaskan dan adiponektin ke otak sehingga tidak ingin makan. Nah, bagaimana mentata laksana obesitas? Itu tentu yang pertama adalah bagaimana pengaturan diet, pola dietnya, kemudian terapi nutrisi yang lain, dan gaya hidup terutama yang harus diubah, disesuaikan. Jadi seperti banyak terjadi sekarang di mana anak-anak lebih banyak kegiatannya di rumah, apalagi dalam masa-masa pandemi ini, sehingga makanan tersedia cukup melimpah tetapi tidak banyak gerak, maka ini menyebabkan meningkatnya kejadian anak-anak yang obesitas. Oleh karena itu harus diwaspadai. Anak itu harus tetap bergerak walaupun dalam keadaan dia harus di rumah seperti situasi saat ini. Bagaimana kedepannya apabila sejak masa kanak terjadi obesitas? Itu tentu seperti diketahui bahwa jaringan lemak yang tertimbun dari ujung kepala sampai ujung kaki akan menimbulkan reaksi inflamasi yang bersifat non progresif, artinya tidak langsung terlihat dan itu berlangsung lama. Oleh karena itu harus dicegah sejak awal supaya tidak terjadi secara berkelanjutan. Dan tentu anak-anak yang obes itu morbiditas dan mortalitasnya kelak akan dapat berupa penyakit batuk bedu, asma, tidak bisa napas pada saat tidur dan lain sebagainya. Kita lihat pada gambar. Jadi anak yang di gambar ini terlihat anak yang terus bermain di depan komputer, didampingi oleh makanan yang tinggi kalori, kemudian yang manis dan sebagainya. Nah, ini bagaimana? Yang tadi adalah obesitas, kelebihan berat badan akibat tadi tidak bekerjanya sinyal dari otak, tetapi yang ini adalah malnutrisi energi protein. Ini justru adalah kekurangan zat makanan. Klinisnya dapat berupa marasmik, yaitu anaknya kurus, ya, akibat kekurangan asupan makan yang berasal dari karbohidrat. Kemudian karena jaringan lemak sukutan di bawah kulit itu kurang sehingga anaknya nampak tua. Otot-ototnya juga tidak tumbuh dengan baik sehingga lemes, yaitu hipotoni, atau ototnya mengecil, kemudian kurus dan keriput dan nampak sebagai anak yang lebih tua daripada usianya. Tapi sebaliknya sebagai akibat daripada kekurangan protein, di mana akan terjadi gangguan, ya, itu berupa diare yang kronis, kemudian anaknya justru terjadi udin, ya, kemudian ada pembengkakan di hati, sering sakit, mindset yang tidak bisa berhenti dan sebagainya.
Nah, anak-anak yang kekurangan energi protein akan nampak apatis, tidak banyak bergerak, kemudian cengeng, mudah sekali menangis dengan rangsangan yang minimal, kemudian ada yang justru menjadi bengkak karena bukan karena lemak tetapi karena tertimbunannya cairan, kemudian rambutnya tidak tumbuh dengan baik dan mudah dicabut, kemudian jarang. Apabila dilihat hasil pemeriksaan darah laboratorium dapat menunjukkan kadar albumin yang rendah, kemudian demikian juga hemoglobin, dan kemudian adanya tanda-tanda defisiensi vitamin yang lainnya. Bagaimana dengan pengobatan? Nah, kalau sudah pengobatan itu memang rumit dan perlu waktu lama dan ada tahap-tahapnya. Itu berupa yang penting lebih bagus kalau dicegah sebelum itu manifest menjadi klinis yang berat. Kemudian dietnya harus seimbang dalam kehidupan sehari. Apabila terjadi infeksi atau investasi cacing harus segera mendapat penanganan. Kemudian juga sudah berjalan program pemberian vitamin A pada anak-anak usia sekolah, kemudian juga pemberian ASI hendaknya diteruskan sampai usia 2 tahun. Kalau terpaksa tidak mendapat ASI, harus ada makanan pengganti yang seimbang. Nah, ini adalah bayi yang lahir dengan berat badan rendah. Jadi definisinya apabila saat lahir beratnya di bawah 2.500 gram, dapat berasal dari memang dia sesuai masa kehamilan atau SMK, memang umpamanya berat 2 kilo memang sesuai dengan kehamilan 8 bulan umpamanya. Kemudian ada yang memang beratnya kecil tapi sebetulnya sudah cukup bulan, atau yang bahkan ada yang lebih bulan tetapi itu jarang. Yang lebih sering adalah bayi dengan berat badan lahir rendah yang sesuai masa kehamilan atau kecil masa kehamilan. Di gambar terlihat kalau dia sesuai masa kehamilan maka beratnya mengikuti tanda-tanda lainnya seperti rambut yang masih tipis, kuku yang belum panjang, warna kulit yang masih merah muda dan transparan. Sedangkan yang kecil masa kehamilan anak nampaknya sudah cukup bulan, artinya warna kulitnya sudah seperti anak cukup bulan, tetapi beratnya kecil dan kulitnya keriput. Nah itu. Jadi dia mengalami gangguan pertumbuhan, retardasi pertumbuhan di dalam intrauterin, dalam kandungan, bisa akibat memang uterusnya masalah atau adanya gangguan sirkulasi pada plasenta yang diakibatkan oleh penyakit ibu atau ibu yang selama kehamilan tidak mendapat asupan gizi yang memadai. Ada faktor risiko yang perlu diwaspadai agar tidak terjadi kelahiran bayi berat lahir rendah, yaitu bagaimana memperbaiki sosial ekonomi orang tua pada saat terutama pada saat hamil. Kemudian perlu dilakukan pemeriksaan prenatal yang cukup minimal 4 kali dalam selama ibu itu hamil. Kemudian juga harus diwaspadai pada ibu-ibu yang ketika hamil pada masih usia muda atau di bawah 17 tahun. Kemudian jarak kehamilan yang dekat, umpamanya sekarang habis melahirkan ternyata 1 tahun kemudian dia sudah hamil lagi, itu berarti jarak kehamilan yang ini minimal 2 tahun setelah anak pertama baru cukup jarak kehamilan agar terlahir bayi yang sehat. Bayi yang terlahir dengan BBLR, di mana ketika dalam kandungan dia sudah mengalami gangguan pertumbuhan, itu cenderung sering menderita sakit dan bahkan kematian. Sekian bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan memberi manfaat atau membuat lebih jelas. Terima kasih.